Salam guru hebat, kali ini kita dari SD Negeri 1 Sukamulya akan berkunjung ke Korwil Pendidikan Kecamatan Baregbek untuk melaksanakan coaching klinik. Mari kita saksikan bersama. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Gimana kabarnya nih? Makasih, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya Bapak Ibu di sekolah? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Iya, Bapak Ibu guru di sekolah juga sehat, Pak. Apa ya? Itu apa? Kesini itu datanya apa itu? Begini, Pak. Saya datang ke sini mau curhat, Pak. Ini mengenai masalah yang ada di sekolah saya, Pak. Barangkali saya bisa mendapatkan jalan keluar lah dari Bapak gitu, Pak. Ada permasalahan ya? Iya. Curhat ke sini ya? Iya, Pak, mau curhat. Makasih ya. Alhamdulillah kedatangan Ibu Kepala Sekolah, saya sangat senang sekali. Ini bagaimana permasalahannya nih? Kira-kira bagaimana? Begini, Pak, berdasarkan dari rapor pendidikan, ini Pak, kebetulan di sekolah kami setelah dicek, diperiksa itu ternyata masih ada yang kuning, Pak, masih harus diperbaiki, begitu Pak. Kira-kira itu apa ini? Yang kuningnya itu apa? Yang kuningnya ini Pak, bagian numerasi, Pak. Oh, Numerasi ya. Ini ya saya tanya ya, apa yang ingin dicapai jika masalah tersebut akan apa ya? Akan hilang atau akan diselesaikan? Kira-kira apa? Idealnya seperti apa? Situasinya seperti apa kira-kira? Jadi begini ya Pak, karena numerasinya itu masih sedang, warnanya masih kuning, belum hijau. Nah, setelah dicek, diperiksa itu, sebetulnya di sekolah kami untuk numerasi itu sudah termasuk ada peningkatan, Pak. Hanya mungkin peningkatannya belum maksimal gitu, makanya masih kuning, Pak. Maka dari itu untuk memperbaiki yang kuning itu tentunya di sekolah kami bersama-sama sudah berembuk ya Pak, berpikir bagaimana caranya supaya bisa diperbaiki ini yang kuning menjadi hijau Pak, gitu. Kemudian nih apa saja kira-kira faktor yang menyebabkan hal itu terjadi sebelum melaksanakan kegiatan AMBK? Kira-kira itu faktor-faktornya kenapa ini rapor saya pendidikannya kuning gitu ya? Ya, Faktornya Pak, kira-kira apa ya, faktornya mungkin ini karena bisa dilihat dari dua sisi ya Pak, dari segi siswanya juga dari segi gurunya juga Pak. Ini kalau dari segi siswa ini Pak, mungkin karena pertama ini untuk siswa itu kurang termotivasi Pak untuk mempelajari numerasi ya. Karena merasa numerasi itu sulit, makanya ya sepertinya masih kurang semangatnya untuk mempelajari numerasi. Dan kalau dari gurunya, mungkin guru selama ini menyampaikan pembelajaran mengenai numerasi masih monoton atau masih begitu-begitu saja, kurang menarik. Tadi kan siswanya kurang motivasi, gurunya kurang menarik, sepertinya itu Pak salah satu faktor yang menyebabkan numerasi masih kurang di sekolah kami. Ya. Saya dengar ini ada faktor ya, faktor siswa dan faktor guru ya. Faktor siswa dan faktor guru kurang motivasi, semangat, dan gurunya kurang ini ya, monoton ya, kurang apa ya dalam pembelajarannya gitu ya, kurang menarik gitu kan gitu ya. Itu kemudian nih kira-kira apa saja faktor yang bisa hal tersebut, masalah ini nih ya, jadi bisa diatasi, kira-kira apa ya faktornya ini? Kurang motivasi, faktornya gimana gitu kan? Iya. Kemudian monoton, faktor yang jadi monoton guru itu kira gimana itu masalahnya itu ya? Untuk siswa itu yang kurang motivasi mungkin faktor yang menyebabkan siswa kurang termotivasi salah satunya mungkin karena tadi ini juga bersambung juga ya dengan guru, karena tidak bisa terpisahkan antara siswa dan guru. Jadi si pembelajaran kurang menarik dikemasnya. Jadi siswa juga merasa
malas, ogah-ogahan, apalagi kan kalau numerasi itu lebih cenderung ke matematika ya, merasa sulit ya sudah, jadi tidak ada keinginan aduh harus bisa, tidak ada keinginan itu Pak sepertinya. Nah kalau untuk dari gurunya itu faktornya mungkin guru selama ini hanya terfokus pada pembelajaran berdasarkan pada buku paket harus seperti ini, sedangkan siswa itu membutuhkan metode pembelajaran yang lebih beragam lagi, misalnya juga bisa dikemas dengan permainan yang lebih menarik lagi, jadi siswa juga sama bisa termotivasi untuk belajar gitu Pak. Ini berkenaan dengan ada gagasan dalam rangka mengatasi hal ini. Tadi siswa, guru kan, kemudian gurunya ada buku paket, kemudian metodenya, kemudian bagaimana permainannya. Ada nggak gagasan saya ini ada nggak? Mungkin untuk siswa ya Pak, kita supaya motivasi lebih lebih keluar lagi itu motivasinya. Nah, kita mengadakan pengayaan Pak, pengayaan untuk siswa ya, pengayaan untuk siswa. Dimana pengayaan ini juga Pak dikemasnya tidak monoton seperti belajar seperti biasanya gitu. Jadi ada diselingi dalam pengayaan itu tidak hanya fokus di dalam ruangan saja pengayaannya, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar juga. Jadi terkesan lebih santai Pak. Jadi kalau yang ada di konsep saya itu siswa pengayaan tidak hanya duduk di meja, tapi boleh juga misalnya pindah tempat ke musola. Jadi anak-anak bisa sambil duduknya santai gitu Pak. Itu salah satunya untuk siswa. Itu guru? Kalau untuk guru, nah ini guru kan di sini harus ya Pak. Tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa untuk metode pembelajaran supaya pengetahuan guru juga bertambah. Nah, di sini guru diikut sertakan dalam pelatihan juga mempelajari topik numerasi di PMM, Pak. Kebetulan kan di topik numerasi PMM itu di situ ada cara-cara mengajarkan numerasi, terus juga di PMM juga kan ada Pak contoh-contoh pembelajaran numerasi. Nah, itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh guru dan diterapkan di sekolah kami, Pak. Ya, siap, terima kasih. Ini ada ya yang sangat menarik siswa dan gurunya ya. Ibu, boleh saya berbagi pengalaman ya? Boleh Pak. Ya, Bagaimana? berkenaan dengan permasalahan Ibu, berkenaan dengan numerasi yang saya harapkan ya Pak Ibu Kepala. Jadi Ibu yang pertama buat programnya dulu ya, itu yang pertama buat program. Kemudian kita komitmen bersama ya, harus bersama-sama komitmen. Kemudian yang ketiga pelaksananya hanya jangan sampai di kelas kelas 5 ya, yang ANBK, tapi Ibu dari bawah dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Kemudian yang keempatnya silahkan berikan kebebasan kepada Bapak Ibu guru untuk ikut webinar gitu ya, webinar silakan. Kemudian memanfaatkan PMM sudah tadi itu. Yang saya harapkan ini ada suatu evaluasi atau monitoring secara berkala. Itu memang pengalaman yang memang sudah diprogramkan, tidak dievaluasi nantinya untuk apa kan nggak kelihatannya progresnya gitu ya. Itu ini Bu, kalau ngobrol-ngobrol dari cerita tadi apa yang diterapkan oleh Ibu ya, kira-kira Bu ini ada nggak nih yang menjadi pembelajaran gitu, yang oleh Ibu ini saya pembelajaran ngobrol dengan Pak Pengawas gitu kan, ada nggak nih? Tentu ada Pak. Justru dengan curhat ke Bapak memberikan masukan dan juga contoh-contoh seperti tadi. Nah, itu membuka wawasan saya. Oh iya ya, ternyata untuk berjalannya suatu kegiatan ya kita mulai dari program, mulai dari observasi programnya sampai evaluasi dan monitoring serta evaluasi. Nah, itu harus bisa dijalankan berkesinambungan gitu, jangan sampai hanya diobservasi tapi tidak ada kelanjutannya gitu. Jadi ini harus
tuntas supaya tercapai tujuannya tadi, numerasi ingin hijau, ingin lebih baik lagi. Siap. Jadi Bu, kalau berkenaan dengan program yang tadi diobrolkan ya, ini gagasan saya, kemudian ada programnya. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya kira-kira apa Bu? Rencana tindak lanjut? Iya. Rencana tindak lanjutnya dari program-program dan gagasan yang tadi saya sampaikan dan juga masukan dari Bapak, tentunya itu akan saya diseminasikan dulu di sekolah, diberitahukan dulu tentunya pada guru-guru, dan setelah itu ya kita akan mengimplementasikannya Pak, gitu, menerapkan. Terima kasih, ini rencana tindak lanjut sangat bagus sekali ya, informasi dari saya dengan Ibu ngobrol-ngobrol akan diseminasikan ya. Ibu, kalau yang ini berkenaan dengan kesadaran apa yang saya ngobrol dengan Ibu, adakah kesadaran ini saya sadar akan ini, ada nggak? Ada Pak. Sekarang saya sadar bahwa sangat penting sekali apabila ada masalah yang terjadi di satuan pendidikan kita, misalnya di sekolah saya. Nah, kita punya masalah itu ya sampaikan, seperti pada saat ini saya curhatkan ke Bapak, kan alhamdulillah Pak, jadi ada solusinya gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, sudah terjawab oleh Ibu. Terima kasih Bu, kayaknya Ibu bisa implementasikan di sekolah ya. Kemudian itu yang saya harapkan sebagai pengawas, ada curhatan dari Ibu, permasalahan demi kemajuan pendidikan, itu yang diharapkan oleh saya. Itu aja Bu, kira-kira sudah dijawab Bu, sudah selesai. Sudah Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih mudah-mudahan Pak. Ibu sehat ya. Sama-sama, Kemudian dengan Pak. teman-teman bisa melaksanakan inseminasi. Iya. Saya mohon maaf Bu, kalau memang tadi apa ya yang dicurahkan oleh saya kurang berkenan di hati Ibu, kalau ada kata-kata mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, itu Pak. aja, Bu, Iya. ya. Terima kasih Ya. Pak, maaf Selamat, ya. sudah mengganggu waktunya. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.